Laporan praktikum mata kuliah pemetaan konstruksi gedung 1. Nama saya Yara Sarana Efraim Menurhutan dengan NIM 2323 701025 dari kelompok 1. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pengukuran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bayangan daripada ke depan lapangan dengan menentukan tempat titik-titik di atas permukaan bumi terhadap satu sama lainnya. Untuk mendapatkan hubungan antar titik-titik itu, baik hubungan yang mendatar maupun tegak, diperlukan sudut yang mendatar dan untuk hubungkan diperlukan sudut yang tegak. Arti melakukan pengukuran suatu daerah ialah menentukan unsur-unsur jarak dan sudut. Titik yang ada di suatu daerah dalam jumlah cukup sehingga daerah tersebut dapat digambar dengan skala tertentu. Pengukuran dengan alat sederhana dapat untuk mengukur jarak, beda tinggi, dan sudut. Pengukuran ini dapat dibedakan menjadi pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan langsung mendapatkan nilai pengukuran. Pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran yang tidak langsung didapat hasilnya, tetapi harus memulai proses perhitungan terlebih dahulu. Lokasi dan tempat praktikum. Waktu praktikum itu lokasi praktikum dilaksanakan di belakang gedung baru Politeknik Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 11 WITA sampai selesai. Bab 2 dasar teori. Kontur adalah garis khayal yang menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari bidang referensi tertentu. Umumnya bidang yang digunakan adalah permukaan air laut. Kontur digambarkan dengan interval vertikal dan yang reguler. Interval kontur adalah jarak vertikal antara dua garis ketinggian yang ditentukan berdasarkan skalanya. Bentuk untuk kontur menggambarkan bentuk suatu permukaan lahan yang sebenarnya. Kontur yang berdekatan menunjukkan kemiringan yang terjal. Kontur yang berjauhan menunjukkan kemiringan yang landai. Ada beberapa metode penarikan garis kontur, antara lain metode langsung, yaitu titik-titik yang sama tinggi di lapangan secara langsung oleh alat penyipat datar, rambu ukur, dan patok-patok yang jumlahnya banyak. Cara ini kurang praktis dan membutuhkan waktu banyak di lapangan. Menurut Basuki, metode ini tidak langsung dilakukan dengan metode matematis dengan menggunakan interpolasi linear, interpolasi yang sebanding dengan jaraknya, perhitungan yang sangat tepat, dan diperlukan alat bantu kalkulator. Metode semi segitiga menggunakan mister segitiga dengan ada angka pembagian sebagai milimeter atau alat interpolasi radiarap yang terbuat dari kertas transparan. Metode grafis digunakan untuk peta-peta skala menengah dan kecil. Cara metode ini memberi angka ketinggian pada setiap garis kontur dan setiap 5 buah kontur atau angka kelipatan tertentu garis tebal. Garis kontur mempunyai arti penting bagi perencanaan rekayasa karena dari peta kontur dapat direncanakan antara lain penentuan rute, saluran irigasi, bentuk irisan tempat pada arah yang dikehendaki, gambar isometrik dan dari galian atau timbunan, bervolume galian atau timbunan. Tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengukur suatu wilayah dengan menggunakan beberapa metode. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan perhitungan data hasil pengukuran. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat peta kontur wilayah yang telah diukur. Yang keempat, mahasiswa dapat menentukan kelerengan pada peta kontur. Yang kelima, mahasiswa dapat menggunakan waterpass dengan baik dan benar. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui prosedur pembuatan peta kontur. Peralatan dan perlengkapan.
nama. Yang pertama itu water pass, keterangan 1. Yang kedua statif 1, rambu ukur 2, jarak rambu ukur 2, jauh dan dekat, pita ukur 30 meter 1, unting-unting 1, dan nifo rambu 2. Pen ukur 4, meterol 1, dan palu 1. Langkah kerja, siapkan semua alat yang akan digunakan dalam pengukuran ini. Yang kedua, tempatkan titik awal pengukuran 000 berupa titik pusat koordinat X dan Y. Selanjutnya ukur jarak lurus dari titik 0 ke arah X sepanjang 25 meter dan diberi patok setiap 5 meter. Kemudian kontrol dengan water pass kelurusan garis dipatok yang dipasang. Yang ketiga, setelah itu ukur jarak lurus dari titik 0 ke arah Y sepanjang 25 meter dan beri patok setiap 5 meter. Kemudian kontrol dengan water pass kelurusan garis dipatok yang dipasang. Yang keempat itu dirikan statif pada titik A 00 dan pasang water pass dengan benar. Cek ketegakan dengan menyetel nifo pada water pass dan jangan lupa mengatur sudut sesuai ketentuan. Yang kelima, ukur dan catat ketinggian alat. Yang keenam, kemudian membidik rambu ukur pada titik B dan catat hasil benang atas, benang bawah, dan benang tengah dan benang bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama bidik ke C, D, E, F dan seterusnya. Kemudian mencatat hasilnya. Yang ketujuh, setelah pengukuran titik A selesai, lalu pindahkan alat ke titik P2. Bidik ke titik A, lalu catat hasil pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang kedelapan itu setelah bidik di titik A, kemudian putar alat untuk membidik F3, E3, D3, C3 dan seterusnya hingga ke titik A3. Yang kesembilan, setelah itu pindahkan water pass pada titik P3, kemudian membidik ke titik P2 00 sebelum membaca ke arah titik B4 dan catat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu arahkan ke titik B4, kemudian lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah pada setiap titik hingga selesai. Selanjutnya, data-data hasil pembidikan diolah untuk mendapatkan beda tinggi, elevasi, dan jarak optis tiap titik koordinat. Yang ke-11 yang terakhir, setelah semua selesai, peralatan dikumpulkan, dibersihkan, dan dikembalikan dalam kondisi seperti semula. Cara menghitung mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu menghitung delta H. Cara yang pertama itu dengan rumus delta H sama dengan TA dikurang BT. Yang cara kedua itu dengan rumus delta H dikurang tinggi alat kurang tinggi alat bawah sama dengan TAB dikurang TAC sama dengan TAC kurang TAB sama dengan TAB dikurang TAE dan seterusnya hingga selesai. Cara menghitung tinggi titik. Cara yang pertama itu dengan rumus TB sama dengan tinggi alat ditambah dengan delta H AB. Terus TC itu sama dengan tinggi alat ditambah delta H AC. TD sama dengan tinggi alat ditambah delta H AD dan seterusnya hingga selesai. Cara yang kedua itu dengan rumus TB sama dengan tinggi alat ditambah delta H AB. TC TB sama dengan TB ditambah delta H AC dan TD sama dengan TC ditambah delta H AD dan seterusnya hingga selesai. Sekarang masuk ke plotting menggunakan Civil 3D. Pertama pilih new, setelah masuk ke dalam pilih point from file, kemudian pilih masukkan data yang sudah dipindahkan. Setelah itu pilih yang PNSD, kemudian set enter. Setelah itu Ctrl A, pilih point, kemudian description only.
oke. Kemudian ke skala, pilih yang skala 1:250. Setelah itu home, surface, kemudian create yang style, pilih yang kontur interval, ini masukkan 190. Setelah itu yang kontur smoothing itu pilih ke true smooth, kemudian oke. Setelah itu ke modify surface, kemudian add data, point group, kemudian oke. Centang. Untuk menghilangkan keterangan ini, klik kanan, kembali poin ini, pilih ke none. Setelah itu dua-duanya none. Setelah itu oke. Setelah ini pergi ke modify surface, ada label, kontur band, kemudian tarik garis dari sini ke sini. Setelah itu ke model, klik kanan, from template, pilih yang mapbook templates, kemudian double klik. Setelah itu pilih yang ISO A3, kemudian open, oke. Setelah itu masuk ke ini, kemudian klik viewport, oke. Blok dari sini ke bawah. Setelah itu Ctrl P. Oh, sebelum itu ganti nama. Masukkan nama Yoyada Hotan. Setelah itu enter. Setelah itu enter, Ctrl P. Ini dwg ke PDF. Setelah itu preview, kalau dirasa sudah pas, klik kanan, plotting, load untuk menyimpan file. Dari situ masukkan nama Yoyada kontur. Setelah itu save. Tunggu sampai full. Setelah rasa sudah pas, sekian plotting menggunakan Civil 3D. Terima kasih. Sekarang masuk ke plotting menggunakan Civil 3D. Pertama pilih new. Setelah masuk ke dalam, pilih point from file, kemudian pilih masukkan data yang sudah dipindahkan. Setelah itu pilih yang PNSD, kemudian set E, enter. Setelah itu Ctrl A, pilih point, kemudian
description only. Oke. Kemudian ke skala, pilih yang skala 1:250. Setelah itu home, surface, kemudian create yang style, pilih yang kontur interval, ini masukkan 190. Setelah itu yang kontur smoothing itu pilih ke true, smooth, kemudian oke. Setelah itu ke modify surface, kemudian add data, point group, kemudian oke. Centang. Untuk menghilangkan keterangan ini, klik kanan, kembali poin ini, pilih ke none. Setelah itu dua-duanya none. Setelah itu oke. Setelah ini pergi ke modify surface, ada label, kontur multiply, kemudian tarik garis dari sini ke sini. Setelah itu ke model, klik kanan, from template, pilih yang mapbook templates, kemudian double klik. Setelah itu pilih yang ISO A3, kemudian open. Oke. Setelah itu masuk ke ini, kemudian klik viewport. Oke. Blok dari sini ke bawah. Setelah itu Ctrl P. Oh, sebelum itu ganti nama. Masukkan nama Yoyada Hutan. Setelah itu enter. Setelah itu enter, Ctrl P. Ini dwg ke PDF. Setelah itu preview. Kalau dirasa sudah pas, klik kanan, plotting, load untuk menyimpan file. Dari situ masukkan nama Yoyada kontur. Setelah itu save. Tunggu sampai full. Setelah rasa sudah pas, sekian plotting menggunakan Civil 3D.